Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama aku Dia Kesuma di podcast Umsida Menyapa. Teman-teman tahu nggak sih, akhir-akhir ini banyak sekali kabar yang beredar tentang child grooming. Tapi apa sih child grooming itu? Mari kita saksikan bersama diskusi dengan seorang psikolog. Mari kita sambut, beliau adalah Ibu Zaki Nur Fatmawati, MC Psikolog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Zaki. Iya, selamat pagi Mbak Dia. Nah, kabarnya sehat nih? Alhamdulillah sehat. Oke, nah Bu Zaki, seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya banyak banget nih Bu Zaki akhir-akhir ini di sosial media tuh kabar tentang child grooming. Betul. Ya, tapi teman-teman itu mungkin masih banyak yang belum tahu ya Bu. Sebenarnya child grooming itu apa sih? Oke, jadi ini viral ya. Salah satu kasus yang viral ya, yang dibicarakan gak habis-habis ya. Betul. Sampai dengan sekarang. Jadi child grooming itu adalah pola relasi yang pelaku melakukan manipulasi gitu ya terhadap korbannya, sehingga memunculkan masalah-masalah psikologis begitu. Oke. Nah, untuk kan child grooming. Nah, kalau dari childnya sendiri ini berarti khusus anak-anak aja ya Bu ya? Iya, jadi kasus ini bisa disebut sebagai child grooming ketika korbannya masih berada di dalam tanggung jawab orang tua gitu ya. Jadi mungkin rentangan anak-anak sampai dengan remaja gitu ya, ketika dia masih belum memiliki otonomi sendiri gitu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri begitu. Oke, nah child grooming kan baru-baru ini viral gitu ya di sosial media tentang kasus seorang aktris gitu ya, yang mengalami child grooming dan akhirnya speak up setelah sekian lama gitu ya. Nah, apakah Bu Zaki selama jadi psikolog ini pernah menemukan kasus-kasus di kehidupan nyata child grooming, atau sebenarnya child grooming itu cuman ada di sosial media atau di internet aja sih Bu? Oke, jadi ini salah satu saya senengnya kasus ini kemudian terblow up adalah orang-orang jadi aware kan bahwa ternyata ada ya situasi relasi itu yang namanya adalah child grooming gitu kan. Kemudian mungkin ada orang yang merasa ternyata aku korban ya gitu. Ternyata si itu tuh mengalami child grooming gitu ya. Jadi terblow up-nya kasus ini pada satu sisi yang positif itu membuka pengetahuan, wawasan gitu ya orang lain bahwa ada yang seperti ini, dan ini sebenarnya banyak terjadi di masyarakat. Kalau saya sendiri selama menjalankan peran profesional sebenarnya tidak spesifik ke child grooming gitu ya. Yang beberapa yang saya tangani adalah pada kasus kekerasan di dalam berpacaran dan kekerasan dalam rumah tangga, tapi pola relasinya sama gitu. Kalau yang child grooming itu kan memanipulasi dan korbannya adalah anak-anak gitu ya. Yang saya tangani ini korbannya lebih banyak pada remaja menuju dewasa gitu, dewasa awal gitu ya, sehingga itu saya tidak bisa spesifik mengatakan bahwa itu child grooming, tapi pola relasinya mirip gitu. Oke, berarti pola tersebut bisa dibaca karena dari beberapa kasus itu memang terlihat ya Bu ya, perilaku-perilaku yang mengarah ke child grooming seperti itu. Iya, betul. Oke. Nah, terus biasanya di child grooming itu pelaku itu gimana sih Bu? Cara pendekatan ke korban gitu. Kayak terus pandangan dari perilaku dari pelaku tuh seperti apa sehingga ini akan jadi target selanjutnya gitu Bu. Oke, kita membahas dari sisi pelaku ya. Jadi pelaku ini adalah orang yang memiliki dominasi ya. Jadi dia adalah orang yang dominan. Kemudian dia adalah sebenarnya orang yang suka mengontrol orang lain agar orang lain bisa memenuhi kebutuhannya dia gitu ya. Maka ketika ada orang yang dominan, dia akan mencari korban yang inferior kalau di psikologi ya istilahnya ya, tapi ini adalah korban yang lebih lemah, yang bisa dimanipulasi, yang bisa dikontrol gitu. Jadi orang bisa memanipulasi itu ketika relasinya tidak setara ya kan, antara pelaku dan korbannya. Maka pelaku punya kecenderungan dia adalah orang yang dominan, dia adalah orang yang over percaya diri gitu ya, dia adalah orang yang control freak sebenarnya. Nah, bentuk manipulasinya gimana? Dia akan masuk ke dalam satu relasi itu seakan-akan sebagai orang yang green flag, ya kan? Dia akan
menunjukkan diri sebagai orang yang perhatian, dia akan masuk sebagai orang yang bijaksana, yang menolong gitu kan. Memberi kesan baik gitu ya, Bu. Betul, gitu. Sehingga ketika si korbannya ini sudah mulai tertarik dan terikat bahwa iya ini adalah sosok yang sungguh dewasa, dia adalah sosok yang matang, maka si korbannya ini akan tertarik, kemudian kan bisa menjalin hubungan. Nah, ketika hubungan ini sudah terjalin, maka mulailah perilaku-perilaku yang memanipulasi itu terjadi lebih intens gitu, dan lebih ketara untuk lebih terlihat gitu ya manipulasinya gitu. Oke, manipulasi berarti yaitu tadi dia memberikan kesan baik dulu agar korban tuh merasa nyaman seperti itu ya, Bu. Setelah itu ketika sudah merasa nyaman, ya istilahnya kayak seperti jebakan nggak sih, kayak apa? Ketika dikasih itu tadi perilaku baik, terus sudah masuk jebakan, setelah itu dia akhirnya baru bertindak dan memunculkan sifat aslinya. Nah, itu manipulasi tahap pertama ya, untuk masuknya tadi sebagai orang yang baik. Manipulasi tahap kedua adalah ketika mereka sudah berada di dalam satu relasi, maka pelaku ini akan memanipulasi korbannya agar korban semakin bergantung dengan pelaku. Ya kan? Kalau tadi saya bilang pelaku ini memiliki karakteristik dominan, percaya diri yang sangat tinggi, kemudian controller gitu ya, suka mengontrol orang lain, maka sebaliknya korban ini adalah orang dengan kepercayaan diri yang sangat rendah, orang yang harga dirinya rendah, orang yang inferior, lemah gitu ya, merasa tidak berharga. Ini adalah korbannya. Nah, maka untuk bisa mendapatkan kebutuhannya, pelaku ini akan melakukan manipulasi bahwa kamu adalah orang yang gak akan bisa hidup tanpa aku, kamu adalah orang yang sudah tak tolong, kamu adalah orang yang tidak paham dengan caraku, kamu adalah begitu. Jadi ini adalah manipulasi yang berikutnya gitu, sehingga korban akan yakin bahwa memang aku gak bisa dan aku ditolong oleh dia, memang aku lemah dan aku beruntung berada bersama dia, memang aku tidak berguna, hanya dia yang mau dengan aku. Begini kan prakteknya, sehingga relasinya akan berlangsung seperti itu terus begitu. Oke, dan pelaku itu adalah orang yang dewasa dan korban adalah masih anak-anak gitu ya, Bu ya. Betul. Nah, kenapa kok anak-anak itu lebih mudah untuk dimanipulasi oleh orang dewasa? Oke, secara alamiah memang tanpa punya karakteristik seperti korban yang saya sebutkan tadi, lemah, harga diri lemah, inferior, tidak percaya diri. Secara alamiah memang anak-anak kan cara berpikirnya masih belum matang, ya kan? Anak-anak secara emosi juga masih belum berkembang dengan matang. Nah, sehingga anak-anak mudah sekali percaya dengan orang dewasa, gitu ya. Ini memang secara alamiah, apalagi ketika anak-anak yang di dalam keluarganya tidak dibesarkan dengan rasa aman gitu ya. Maka ketika ada orang dewasa yang masuk, ngasih perhatian, berbuat baik, menolong, maka dia akan, ini yang ku cari gitu kan. Nah, ketika dia tidak mendapatkan kenyamanan itu di rumah, di mana di rumah ada dua orang dewasa yang harusnya memberikan itu, yaitu bapak ibunya, maka ketika ada orang dewasa lain yang masuk, ya dia akan mudah terikat dengan orang itu, mudah kagum dengan orang itu, begitu. Oke, nah berarti tadi kan yang Bu Zaki sebutkan, kalau misalkan orang itu akan memanipulasi satu dan tahapan selanjutnya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apakah child grooming itu diawali dengan sesuatu manipulasi seperti itu atau bagaimana, Bu? Manipulasi tadi yang seperti saya jelaskan, manipulasinya maksudnya adalah seakan-akan menjadi orang yang baik, orang yang green flag gitu, karena pelaku butuh korban korban tertarik dengan orang ini gitu kan. Maka cara untuk menarik si korban ini adalah dengan itu tadi, perlakuan yang baik gitu. Oke, berarti itu tadi ya, kenapa akhirnya dia itu baru disadari setelah sekian lama. Itu berarti salah satu faktornya bisa jadi karena dimanipulasi itu tadi. Nah, iya.
Kenapa kok sadarnya lama? Ini kan ketika orang berada di dalam hubungan ya, di dalam relasi, maka ya interaksi intensnya akan bersama dengan orang ini. Tadi kan yang saya sampaikan adalah ketika di rumah tidak ada orang figur yang membuat nyaman, maka orang ini akan bersama terus dengan pelaku yang tadinya diduga dianggap sebagai orang yang baik, dewasa, orang yang baik gitu kan. Nah, pola interaksi yang intens ini ya, ketika tadi manipulasi yang kedua yang internalisasi bahwa kamu lemah, kamu itu beruntung karena aku mau sama kamu, itu dilakukan terus-menerus, itu jadi keyakinan kan, jadi value kan. Maka ketika itu sudah jadi keyakinan, jadi value, susah orang untuk menyadari dulu, itu susah. Pun ketika diingatkan orang lain bisa jadi susah, karena ketika sesuatu itu sudah dibiasakan, kita kalau di psikologi kita bicara tentang karakter ya. Ketika sesuatu itu sudah dibiasakan di dalam keseharian, maka dia akan permanen menjadi kebiasaan, maka dia akan menetap menjadi karakter. Begitu. Sehingga orang lain yang mengatakan bahwa kamu kayaknya berada dalam hubungan yang salah, enggak, memang aku yang salah, memang aku yang ditolong, begitu, karena itu sudah jadi keyakinan. Begitu. Karena mindsetnya sudah berubah. Betul. Itu tadi ya. Oke. Nah, ada ya di kasus yang viral itu Bu, yang saya baca nih ya, sebenarnya dia tuh punya prinsip-prinsip tersendiri bahwasanya aku kalau di hubungan itu aku nggak mau kalau misalkan pasanganku itu meminta lebih gitu. Sebenarnya dia tuh sudah punya prinsip yang seperti itu gitu. Dan dia punya contoh seperti yang dialami orang tuanya. Mereka akan melakukan hubungan-hubungan tertentu setelah menikah seperti itu. Tapi kenapa kok dia masih tidak lolos dari pelaku yang terakhir hingga akhirnya terjadilah child grooming yang berkelanjutan? Oke. Itulah dahsyatnya alam bawah sadar. Jadi kalau di dalam salah satu teori psikologi yang terkenal, itu semua perilaku kita itu sebenarnya dikendalikan oleh alam bawah sadar gitu ya. Apa yang dia yakini, saya mau hubungan saya ideal, saya punya contoh, itu adalah sesuatu yang disadari. Itu nggak akan punya pengaruh yang besar dibandingkan dengan alam bawah sadar. Apa alam bawah sadar yang sedang dia punyai gitu ya? Kalau dibaca di bukunya, dia dibesarkan pada orang tua yang strict parent, yang mempermalukan dia, yang tidak menganggap dia ada gitu ya, tidak menganggap bahwa dia adalah anak yang suaranya perlu didengar. Ini pengalaman-pengalaman ini yang banyak tersimpan, sehingga kan dia menyebutkan bahwa saya takut gitu ya, saya takut dinilai jelek oleh orang lain gitu kan. Jadi perasaan-perasaan tidak berdaya itu menjadi simpanan yang sudah dia miliki dari kecil. Ini terus dia tabung sampai dengan dia usia sekian ketika dia jadi korban itu ya. Maka ketika berada di dalam situasi yang menekan ya, saat itu kan situasinya menekan, apa yang mendominasi perilakunya banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya gitu, bahwa saya adalah orang yang tidak berdaya, bahwa saya adalah orang yang tidak berharga, bahwa saya adalah orang yang tidak begini, saya khawatir ini, saya khawatir itu, saya khawatir orang lain. Itu yang kemudian mendominasi. Begitu. Akhirnya terpengaruh gitu ya, yang pada awalnya sebenarnya dia tahu kalau ini salah, tapi karena ya sudah kebiasaan ditanamkan bahwasanya hal-hal tersebut. Iya, plus juga di dalam situasi normal pun ketika kita berada di dalam kondisi tertekan, apalagi kita mendapatkan ancaman seksual, kadang-kadang memang kita tidak bisa berpikir secara jernih gitu. Ini yang kalau di banyak situasi yang lain ya, orang-orang akan menyalahkan korbannya. Kamu kenapa mau? Kamu kenapa nggak teriak? Kamu kenapa nggak minta tolong? Itu di dekatmu ada ibumu loh, gitu kan kalau situasi yang betul. Artis sering itu. Kali menjudge seseorang, padahal dia adalah sebagai korban di situ. Iya. Dalam situasi normal, tidak pun dia adalah dalam situasi korban child grooming ya. Dalam situasi normal pun ketika orang berada di dalam ancaman, orang bisa nge-freeze. Orang bisa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Orang bisa tidak tahu bagaimana mencari pertolongan, walaupun di balik pintu dia ada pertolongan gitu. Jadi
semendesak itu. Jadi saya rasa kalau yang di buku itu memang situasinya kompleks gitu ya. Dia ada trauma, kemudian dia dalam situasi betul gitu. Waktu yang cepat seperti itu harus sekarang, kalau enggak nanti gini-gini gitu ya. Betul, begitu. Oke. Nah, terus habis itu setelah dia mengalami child grooming gitu ya, dampak secara psikologis yang sering dialami oleh korban ya. Iya. Oke, jadi korban-korban kekerasan dalam berpacaran, kekerasan dalam rumah tangga, child grooming itu yang paling nyata ya korbannya dia akan kehilangan diri sendiri kan. Kehilangan diri sendiri itu artinya ya dia merasa tidak memiliki diri sendiri, dia sudah dikuasai orang lain gitu. Dia menganggap dirinya lemah, tidak berdaya, tidak bernilai gitu ya. Dia menganggap bahwa dia adalah yang somehow memang malah dia menganggap bahwa semua masalah ini adalah aku penyebabnya gitu kan, menyalahkan diri sendiri. Ini yang saya bilang sebagai orang kehilangan dirinya sendiri gitu, tidak bisa melihat dirinya secara objektif, menjadikan dirinya sebagai orang yang totally harus bertanggung jawab atas semua hal. Nah ini nggak baik ya untuk pertumbuhan. Nah, tadi kan dampak psikologisnya seperti itu ya Bu ya. Kalau misalkan itu tadi korban merasa bingung, menyalahkan diri sendiri gitu. Nah, terus bagaimana cara lingkungan orang di sekitarnya? Tadi yang seperti Bu Zaki sampaikan bahwasanya sebenarnya ada perlindungan di balik tersebut, tapi dia tidak bisa mengakses atau tidak tahu gimana caranya menyampaikan ke orang lain, padahal sebenarnya dia tahu, oh kayaknya sebenarnya orang ini bisa membantu saya gitu. Jadi ini kompleks ya, karena tadi dia merasa tidak berdaya, merasa ini semua salah dia merasa tidak bernilai, dia adalah orang yang lemah dan yang lain-lain. Ini sebenarnya kalau dia harus mencari bantuan mandiri, itu kadang-kadang ya dia nggak ada ide untuk mencari bantuan kemana gitu. Orang masalah ini memang salahku gitu kan, aku yang harus tanggung jawab, tapi aku nggak bisa bertanggung jawab, aku nggak mampu gitu. Ya jadi sebenarnya yang bisa melihat situasi secara lebih objektif itu kan orang lain. Orang lain ya betul. Ya kan, maka disinilah peran support system gitu. Ketika melihat ada perubahan perilaku, ketika melihat ada perubahan mood gitu ya, perubahan kebiasaan, maka orang di sekitar diharapkan aware gitu. Dan tadi saya sampaikan bahwa pelaku ini kadang-kadang aku nggak butuh pertolongan, enggak kok I'm fine gitu kan, aku baik-baik aja, enggak kok nggak ada yang salah gitu kan. Ini perlu diyakinkan gitu bahwa dia memang berada di dalam situasi relasi yang salah, bahwa dia berada di dalam situasi relasi yang sakit gitu ya, nggak benar, yang dia harus keluar dari situ. Nah itu yang orang lain ya, support sistemnya harus terus meyakinkan dia begitu. Makanya memang kalau saya bilang ya jangan sampai dulu jadi korban gitu ya, karena kalau sudah jadi korban ini kalau di psikologi namanya sudah sakit kan, sudah gangguan. Nah itu akan lebih susah mengobati gitu. Kita lebih senangnya, lebih enaknya itu kalau ada preventif gitu, karena itu tadi karakternya sudah menetap loh ya kan, dia sudah menjadi orang yang yakin, value-nya yakin bahwa dia adalah orang yang buruk, orang yang apapun lah yang penilaian-penilaian negatif kan, begitu. Nah, ngomong tentang preventif, nah kira-kira sebagai psikolog gitu ya, bagaimanakah langkah-langkah preventif yang bisa mencegah agar anak-anak itu tidak mengalami yang namanya child grooming? Oke, jadi saya selalu mengingatkan kepada keluarga bahwa keluarga perlu menyediakan rumah yang aman gitu ya, lingkungan yang aman untuk anak, sehingga anak bisa tumbuh menjadi orang dengan value yang positif, dengan konsep diri yang positif, dengan harga diri yang baik gitu. Selama ini kita berada di dalam pola keluarga yang kaku. Kamu adalah anak, aku adalah orang tua, aku adalah orang yang paling tahu dunia ini berputar seperti apa, kamu sebagai anak harus manut. Boleh lakukan, tidak boleh jangan, tanpa ada penjelasan gitu ya. Jadi kita seringnya terjebak pada pandangan bahwa anak-anak itu nggak ngerti apa-apa,
maka semuanya harus diatur oleh orang tua. Padahal anak-anak ini adalah bagian dari keluarga kita. Dia perlu yakinkan bahwa dia adalah bagian dari keluarga. Dia perlu diyakinkan bahwa dia punya hak untuk didengarkan suaranya. Dia punya hak untuk diperhatikan, untuk disayangi, untuk diterima apa adanya. Begitu kan? Jadi keluarga ini adalah benteng yang utama. Sehingga ketika ada apa-apa, orang tidak akan pulang ke orang lain. Anak tidak akan pulang ke orang lain, tapi akan pulang ke orang tuanya. Ini yang selalu saya sampaikan kepada orang tua. Siapakah pelaku bullying terhadap anak-anak? Jawabannya salah satunya adalah orang tua. Di manakah lingkungan bullying yang tidak disadari oleh kebanyakan orang? Jawabannya adalah di rumah. Ya, kamu ini gini aja nggak bisa. Kayak kakakmu dong pinter. Kayak si Adong tetangga kita pinter. Anak kenapa sih makan terus, ngabisin nasi? Tanpa sadar kita itu sering melakukan bullying kepada anak kita. Kenapa kita aman melakukan itu ya? Karena kita merasa bahwa anak-anak tidak akan melakukan perlawanan. Tapi ingat, anak-anak kita adalah manusia yang berproses. Dia bisa jadi menyimpan sakit hati itu. Dia bisa jadi menyimpan penilaian-penilaian yang disampaikan oleh orang tuanya. Oh iya ya, ternyata aku nggak bisa. Oh ternyata aku gini aja kesulitan. Oh ternyata aku nggak sepinter kakak. Oh ternyata aku nggak sehebat tetangga. Oh ternyata ini bisa jadi tabungan. Anak-anak memiliki harga diri yang rendah gitu. Berarti akhirnya dia menyadari bahwasanya dia tuh kurang terus itu. Betul. Karena itu tadi dipengaruhi oleh orang tua gitu ya, pola asuh seperti itu ya. Betul. Nah, ketika anak itu mengalami child grooming gitu ya, dan juga bullying, yaitu tadi kan child grooming awalnya karena dari lingkungan keluarga gitu ya, yang ditanamkan ke anak gitu, sehingga akhirnya anak mencari keluar gitu ya, sehingga akhirnya mengalami lah yang namanya child grooming. Nah, ketika anak mengalami child grooming gitu ya, apakah dampaknya bisa sampai dia dewasa, bahkan sampai sudah jadi orang tua gitu, ataukah gimana Bu, ketika sebenarnya child grooming itu sudah disadari gitu ya, sudah ada sudah keluar dari situasi ataupun belum keluar dari situasi gitu, apakah dampaknya berkepanjangan? Kan ketika dia child grooming kan berarti ketika dia masih anak-anak. Tapi kan dia akan tetap melanjutkan tahap perkembangan selanjutnya. Betul. Akan menjadi remaja, dewasa awal, dewasa hingga lansia gitu. Iya, trauma itu ketika kita tidak menanganinya dengan tepat, maka itu akan terbawa terus gitu, akan mempengaruhi juga bagaimana dia membesarkan anak-anaknya nanti, akan mempengaruhi juga bagaimana dia menanamkan value ke anak-anaknya gitu, sehingga ketika trauma ini orang sudah berhasil ya keluar dari situasi yang traumatis, maka trauma ini perlu diproses gitu, biar dia tidak menjadi jejak yang nanti akan terulang kembali di masa yang akan datang. Sangat mungkin bisa terbawa sampai nanti-nanti gitu. Oke. Terus habis itu kenapa kok banyak korban yang setelah sekian lama itu dia sadar, terus tapi dia tetap mungkin dia nggak mau speak up Bu. Dia masih tetap menyimpan hal itu sampai akhirnya bahkan sampai yaitu tadi dia membuat topengnya sendiri, sehingga orang lain itu sampai tidak menyadari tidak menyadari bahwasanya kondisi dia tuh sebenarnya tidak baik-baik saja gitu, sampai akhirnya yaitu dia pendem dan dia tidak bercerita kepada siapapun. Kita kalau di sini ya, kita kan hidup di dalam budaya yang terlihat baik-baik saja itu penting. Ya kan, terlihat buruk di mata orang lain itu salah gitu, bahwa kita perlu menunjukkan kepada orang lain bahwa hidup kita baik-baik saja, bahwa kita bisa mengatasi semua masalah, bahwa kita terbebas dari kesulitan-kesulitan hidup ya. Itu stigma masyarakat kan gitu. Jadi kita berada di dalam budaya yang mengharuskan kita untuk mendam masalah. Itu masalahmu, selesaikan sendiri gitu. Ini juga terjadi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam berpacaran, ya kan?
kita hidup di dalam budaya, mostly korban kan perempuan ya. Yeah. Kita hidup di dalam budaya perempuan tidak boleh speak up. Kalau di dalam konteks rumah tangga, perempuan jangan mengumbar aib keluarga. Betul. Ini kenapa kasus pelaporan kekerasan di dalam rumah tangga itu dibilang seperti gunung es yang terlihat hanya sedikit, tapi sebenarnya kasus di dalamnya begitu. Ini ya karena satu, stigma masyarakat yang seperti itu ya, bahwa kita harus menjaga nama baik keluarga. Dua, perempuan seringnya dijadikan sebagai itu tadi. Ngapain sih kok nggak lapor? Ngapain sih kamu sudah lakukan ancaman, diberikan ancaman seksual kok nggak teriak? Disalahkan lagi. Padahal situasinya adalah korban. Ya kan? Perempuan adalah objek yang lemah, yang ya kemudian mudah saja gitu masyarakat untuk menyalahkan perempuan. KDB juga kekerasan dalam rumah tangga juga begitu. Perempuannya sih nggak mandiri, perempuannya sih nggak ini, perempuannya gitu. Jadi penilaian-penilaian ini yang kemudian membuat orang enggan untuk melaporkan, untuk membuka permasalahannya. Begitu. Makanya sekali lagi ketika kasus ini terblow up, saya seneng. Ini bisa jadi contoh gitu kan, bahwa oh ternyata ketika orang speak up tentang masalahnya, dan itu masalah di dalam keluarga, masalah di dalam ini, dukungan orang tuh banyak loh. Ya walaupun ada saja kan yang tetap caci maki, tetap ada saja, tapi mostly dukungannya positif gitu. Ini bisa jadi sarana edukasi kan untuk masyarakat bahwa kamu boleh kok speak up gitu, tapi speak up lah dengan cara yang tepat, dengan cara yang gitu. Oke, nah misal Bu, kita membahas kasus misal ada anak yang mengalami child grooming, tapi dia sebenarnya sudah mau melapor, tapi ternyata dari keluarganya itu tidak dapat dipercaya gitu, dia nggak percaya sama keluarganya, atau bahkan seringkali karena manipulasi yang dilakukan oleh pelaku, sehingga akhirnya keluarga itu juga termanipulasi, sehingga berarti kan nggak bisa kalau misalkan meminta bantuan ke keluarga gitu. Nah, lalu bagaimana Bu untuk korban? Jadi bantuan psikologis kan bisa diberikan. Jadi asalkan ketika kita sudah tahu betul dampaknya ya, sudah nyata. Kalau di psikologi kan kita bicaranya adalah akan ada assessment gitu ya, ada pemeriksaan psikologis, dan ini menggunakan tools yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Maka ketika dari hasil pemeriksaan itu terlihat ada dampak yang memang sudah signifikan gitu ya, bisa berdampak yang lebih panjang lagi, dampak negatif yang lebih panjang lagi, maka kita bisa memberikan pendampingan sebenarnya. Begitu. Pendampingan dengan keluarga gitu ya, pendekatan profesional ya, kita secara profesional kita menjelaskan, memberikan informasi bahwa begini. Itu bisa kita lakukan. Gitu. Nah, nanti kalau pendampingan dari sisi hukum, karena saya di luar kompetensi itu, mungkin saja bisa juga dilakukan begitu. Oke, itu sih yang saya kepikiran ya Bu ya. Terus bagaimanakah caranya gitu ya, kalau misalkan kita coba dari sisi lain, kita coba dari sisi teman-teman, lingkungan yang di luar keluarga ataupun korban ataupun pelaku gitu ya, sebagai teman atau orang yang kenal atau tetangga gitulah, ketika kita melihat ada gerak-gerik yang sepertinya mencurigakan dan sebenarnya ini, ataupun di sosial media gitu ya, kita lihat oh ini sebenarnya nggak boleh nih kayak gini, kayak kita sebagai orang yang melihat hal tersebut, itu tindakan apa yang bisa kita ambil gitu? Katakanlah kita melihat teman kita terjebak di dalam relasi yang begitu ya, yang toksik lah ya, katakanlah anak sekarang ya. Yang pertama kita mengingatkan ya, tetapi kan ini juga kita perlu perhatikan jangan sampai melewati batas. Nah, betul. Gitu Ada batas-batas. Ada batasan-batasan yang perlu kita perhatikan gitu, apalagi di kalangan mahasiswa, katakanlah sudah dewasa awal, merasa sudah punya otonomi sendiri, ini hidupku, ini aku yang ngatur gitu kan. Tapi at least kita sudah mengingatkan bahwa dari sisi objektif ada situasi yang kurang oke dari hubungan mereka. Ini saja kan yang perlu kita sampaikan gitu ya. Ketika dia sudah bisa menyadari ya oke, tapi kalau tidak bisa menyadari ya kita tidak bisa lakukan apapun kan.
pun ketika saya profesional, psikolog kan tidak bisa mentang-mentang saya psikolog terus manggil, Mbak Dia ayo ikut ke saya, kamu ini terjebak di dalam situasi relasi yang toksik, kan tidak boleh begitu. Maka memang harus dari kesadaran Diri si sendiri. orang itu sendiri. Jadi kembali lagi ke korban seperti itu ya. Iya begitu, maka janganlah jadi korban gitu ya. Jadi jangan jadi pelaku juga ya teman-teman. Salah ini, salah bukan. Jangan jadi korban. Iya, jadi kita perlu, nah ini kita itu hidup di dalam budaya atau pembiasaan kita perlu menyenangkan orang lain, ya kan? Sungkan kalau nolak, ya, betul. Gitu kan? Yang lainnya mau, masa kita nggak mau? Ini sangat kental kan di kita. Kalau kita bilang maaf ya, aku nggak bisa, oh egois gitu. Tetapi justru itulah cara atau strategi yang bisa mengamankan kita. Kita perlu set batasan yang sehat gitu. Sampai di mana orang boleh masuk di dalam kehidupan kita. Sampai di mana orang boleh melakukan intervensi terhadap diri kita. Gitu kan? Jadi set batasan ini penting begitu. Kemudian set batasan juga bahwa siapa saja orang yang boleh mengakses hidupku, siapa saja orang yang boleh menyentuh aku, siapa saja orang yang boleh turut campur di dalam urusanku gitu. Itu penting dilakukan. Yang berikutnya ya orang harus cinta dengan diri sendiri. Siapa yang mau melindungi kita kalau nggak kita sendiri gitu. Nah, ini bisa ditanamkan loh dari anak-anak. Iya, nah dari usia berapakah sih Bu sebenarnya perilaku kita, bagaimana kita cara mengambil tindakan ketika kita dewasa itu usia berapa yang bisa ditanamkan nilai-nilai tersebut terhadap anak-anak? Iya, betul. Mulai dari anak-anak bisa diajak komunikasi, bisa. Underwear rule itu bisa ditanamkan bahkan pra-TK. Tahu kan? Kan sekarang di TK-TK sudah banyak nyanyian ya. Sentuhan aman itu yang mana saja itu sudah diajarkan bahkan sejak pra-TK gitu. Kemudian kita juga bisa ajarkan anak-anak untuk, kalau di rumah saya pembiasaannya adalah, ibu boleh gigit pipimu nggak, gemes banget. Boleh deh, kan aku sayang ibu. Nggak boleh. Walaupun ibu, tapi tidak boleh menyakiti anaknya gitu. Jadi ini contoh kecil gitu ya. Orang kadang kan satpam gemesin gitu ya, itu anak perlu diajarkan untuk satpam sekolah gemesin gitu, orang perlu diajarkan untuk jangan ya Pak gitu. Jadi ini perlu diajarkan dari kecil sehingga dia menjadi kebiasaan yang terus melekat sampai besok-besok gitu. Oke. Mungkin dari Bu Zaki bisa disampaikan ke teman-teman gitu ya. Gimana gitu ya, kita sebagai orang yang aware, yang seharusnya aware dengan hal-hal seperti ini gitu ya, dan sama-sama mari kita mencegah child grooming ataupun kekerasan dalam rumah tangga gitu ya Bu. Dan mungkin pesan-pesan dari Bu Zaki untuk masyarakat yang sudah aware tentang topik child grooming. Oke, jadi teman-teman, pada usia tertentu memang kita berada di dalam rentangan usia. Kalau di psikologi namanya adalah tugas perkembangan untuk menjalin relasi dengan orang lain, dengan lawan jenis. Tapi pastikan kita berada di dalam relasi yang bisa meningkatkan kualitas diri kita, gitu ya. Jadi sebelum ke sana tentu kita perlu punya kualitas diri yang baik. Kita perlu punya impian ke depan, kita mau punya kualitas yang seperti apa, dan buatlah hubungan yang bisa mendukung untuk pertumbuhan ke arah sana. Jadi ini adalah sesuatu yang penting. Ini adalah bentuk bahwa kita mencintai diri sendiri gitu ya, mencintai proses yang ada di diri kita, dan kita perlu berada di dalam lingkungan yang positif gitu. Keluarga juga perlu menyadari bahwa rumah adalah benteng pertama dan utama untuk menanamkan value dan pola yang positif terhadap anak-anak, sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang punya konsep diri yang baik, punya harga diri yang baik. Dia merasa bahwa dirinya berharga, dia merasa bahwa dirinya adalah anggota keluarga yang sama, punya peran yang sama dengan ayah, ibu, dan kakak adiknya gitu ya. Suaranya didengarkan, bisa mengambil keputusan, bisa menentukan. Nah, itu adalah sesuatu yang penting untuk ditanamkan. Dan masyarakat juga perlu aware bahwa kita mungkin saja bertemu dengan situasi relasi yang
salah mungkin ya, yang tidak sesuai dengan norma. Nah itu memang kita punya peran untuk bisa memberikan masukan lah ya, at least ya, untuk bagaimana agar relasi-relasi seperti ini tidak terjadi dan tidak membahayakan orang lain gitu ya. Jadi kita memiliki fungsi sebagai penolong ya, sebagai pelindung untuk orang-orang yang berada di dalam relasi-relasi yang tidak berjalan dengan baik, begitu. Oke, terima kasih banyak Bu Zaki sudah sharing seputar child grooming dan juga mengedukasi teman-teman di podcast Umsida Menyapa. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi, dan juga semoga ya kasus-kasus tentang child grooming ataupun kekerasan dalam rumah tangga itu bisa berkurang di Indonesia ya seiring berjalannya waktu. Semoga dengan adanya kasus yang viral yang ke-up ini bisa meningkatkan awareness orang-orang gitu ya Bu ya, dan juga semoga kita bisa menjadi lingkungan gitu ya, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman untuk anak, untuk perempuan, untuk seluruh keluarga gitu ya, dan juga dijauhkan dari orang-orang ataupun pelaku-pelaku yang ingin berbuat jahat gitu ya, yang memiliki niat jahat kepada kita. Oke, jadi teman-teman sekali lagi jangan takut, jangan ragu untuk melapor ketika memang merasa bahwa saya dalam keadaan berbahaya ataupun butuh bantuan dari orang lain. Bisa meminta dukungan dari keluarga, teman, ataupun dari profesional psikolog gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak Bu Zaki. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di podcast Umsida Menyapa selanjutnya ya Bu ya. Oke ya, terima kasih teman-teman. Aku Dia Kesuma pamit dari podcast Umsida Menyapa. Jangan lupa untuk tonton video podcast Umsida Menyapa berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.